Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat dari berbagai aktivitas kita, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Kami boleh kembali dari berbagai aktivitas kami ya Tuhan. Pada saat ini sebelum kami beristirahat, kami mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami agar kami boleh mengerti, memahami, lalu mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, pada malam hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 14. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, pada malam hari ini, tema perenungan kita adalah kita disayang Tuhan. Berbicara tentang kasih sayang, mari bersama kita pikirkan. Biasanya, ketika kita menyatakan kita mengasihi seseorang, ketika kita merasa sayang kepada seseorang, biasanya kita menyayangi seseorang itu karena apa? Kita menyayangi sahabat kita karena sahabat kita menjadi pendengar ketika kita berkeluh kesah. Kita menyayangi suami atau istri, kita menyayangi pacar mungkin, karena kita merasa bahwa orang itu begitu baik kepada kita, selalu ada bersama dengan kita. Tapi pernahkah kita tetap menyayangi seseorang 100%? Misalnya teman kita, misalnya sahabat kita atau pacar kita telah berulang kali membohongi kita. Ketika teman kita, pasangan kita berulang kali berbuat jahat kepada kita, mengecewakan hati kita, tak jarang bahkan pasti kita sulit untuk memaafkan atau melupakan kesalahan dari teman kita, dari pasangan kita. Sulit untuk mengasihi kembali secara 100% teman atau orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita, yang telah melakukan kesalahan berulang kali kepada kita. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Berulang kali kita melakukan kesalahan kepada Tuhan, berulang kali kita melakukan dosa. Tuhan yang menciptakan kita tetap mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, bacaan Alkitab kita di malam hari ini, sebagaimana kita telah bacakan dari Mazmur 103, yang merupakan pujian Daud kepada Tuhan, yang sudah selalu baik dalam kehidupan Daud, bahkan di saat-saat Daud terpuruk dan jauh daripada Tuhan. Tuhan mengasihi dengan mengampuni, bahkan tetap memberikan berkat yang melimpah kepada Daud. Mazmur Daud ini juga mau mengingatkan bangsa Israel terutama atas dosa dan kehidupan yang selalu berpaling
dari ketetapan Allah, dari ketetapan Tuhan yang telah menuntun mereka untuk keluar dari perbudakan. Nah, jika kita perhatikan ayat 8 bacaan kita yang merupakan penekanan dan hal utama yang hendak digaris bawahi dari Mazmur Daud, yaitu Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pernyataan Daud ini bukanlah pernyataan yang sembarangan atau sekedarnya saja. Pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 9 sampai 12, dijelaskan bahwa Tuhan kita senantiasa mau mengampuni dosa umat-umatnya. Tuhan tidak pernah membalas kesalahan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jika bangsa Israel seringkali berpaling dari Tuhan, maka Tuhan yang begitu pengasih dan penyayang tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Bangsa Israel yang ketika merasakan kesulitan sedikit, langsung berusaha untuk mencari kesenangan dan berpaling dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberkati mereka. Seakan pelanggaran mereka itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Seperti bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ketika bangsa Israel kembali kepada Tuhan setelah melakukan dosa-dosanya, setelah berpaling dari Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menerima kembali. Sebagaimana orang tua, atau sebagaimana bapak, atau sebagaimana ibu yang akan selalu mengasihi anaknya. Seburuk apapun perilaku anaknya, orang tua akan selalu menerima jika anaknya kembali kepadanya. Pada ayat 14 dinyatakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Pada ayat ini Daud menegaskan bahwa Tuhan yang telah menciptakan manusia tahu bahwa manusia itu seperti apa. Tuhan yang menciptakan manusia mengingat setiap ciptaannya dan akan selalu mengasihi dan tidak pernah melepaskan pandangannya daripada setiap ciptaannya, termasuk terhadap manusia yang sejatinya hanya sebuah debu. Ibu bapak dan saudara, jika di hari Minggu kemarin kita diingatkan melalui Mazmur Daud, bahkan pagi hari tadi juga kita diingatkan tentang Mazmur Daud yang menyatakan bahwa seluruh aspek kehidupan kita harus memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik, maka malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan sangat baik kepada setiap kita yang selalu jatuh dalam pelanggaran. Bentuk kasih sayang Tuhan adalah dengan selalu mau menerima kita ketika kita mau kembali ke jalan Tuhan. Walaupun akhirnya kita jatuh lagi, ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menerima kita. Ketika kita mau mengaku dosa kepada Tuhan, bahkan sadar atau tidak, dalam keadaan berdosa sekalipun, Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita. Contoh sederhana saja, jika dari pagi hingga malam hari ini ada di antara kita yang belum sempat mengucapkan syukur kepada Tuhan, belum sempat untuk berdoa kepada Tuhan, kita bisa sungguh merasakan Tuhan menjaga kita, karena kita boleh melewati hari ini dengan baik. Walaupun tidak selalu kita mengutamakan Tuhan, tapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, bahkan menyertai dan memberkati kita. Kita tidak selalu mengingat Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan begitu menyayangi ciptaannya dan begitu mengenal ciptaannya yang lemah, sehingga tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita dan membuang kita, walaupun kita ini selalu jatuh dalam dosa. Untuk itu, kembali pada malam hari ini, pada renungan kita bersama di malam hari ini,
Kita diingatkan bahwa kehidupan kita yang senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita harus selalu memuji Tuhan melalui hidup kita. Ketika tadi kita bersama sudah tahu bahwa Tuhan akan selalu menerima kita, apapun keadaan kita, berdosa sebagaimanapun kita, apapun yang telah kita lakukan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menerima kita. Tapi bukan berarti itu sebagai pembenaran untuk kita selalu jatuh dalam dosa. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita, dengan kita bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berusaha untuk kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama, pada dosa yang sama. Karena itulah ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan ketika kita mau menjaga hidup kita selalu benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita kerjakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh diingatkan lagi bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu menyayangi kami, bahkan kami yang begitu hina, yang selalu jatuh dalam dosa, Tuhan masih terus mau menopang kami dalam setiap hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak hanya menerima kasih Tuhan, tapi mau merespon kasih Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Agar kami dapat menggunakan setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami hanya untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, di saat ini kami hendak beristirahat. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk terus menjaga kami sepanjang malam hari ini, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami percayakan kehidupan kami karena kami tahu Tuhan yang begitu tahu apa yang kami butuhkan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.